Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mang Cek Bicek dimanapun berada ya. Balik lagi di Halo Palembang edisi hari ini bareng aku Cek Pascal. Ya, dan tentunya dengan aku Cek Susan. Pemirsa semangat pagi ya. Iya. Kira-kira apa yang nak digawe ke hari ini pemirsa ya, tetap diawali pagi dengan rasa syukur. Sedap. Semoga sehat selalu kita ya Dak ya, karena sehat itu hal yang paling mahal Ya, ini nomor satu Pascal. ya, Cek, Benar ya. Jadi harta yang paling mahal itu adalah sehat. Karena orang sehat itu mempunyai keinginan yang banyak. Kalau orang sakit mempunyai keinginan hanya satu, yaitu apa itu? sehat. Nah, itu. Jadi dengan pikiran yang baik, kita juga dari pagi ini harus memiliki hal-hal yang positif juga. Salah satunya menerima informasi dari Halo Palembang nih, anti hoax ya, berita-berita yang luar biasa yang kita kasih ini pemirsa. Dan pastinya kita juga menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa setiap segmennya dan setiap harinya ini ya pemirsa ya. Nah, dengan tema kita hari ini kira-kira Pascal, apa kira-kira? Ini temanya agak hangat ya Cek ya, karena ini menjelang pilkada. Nah, lebih tepatnya kita di Halo Palembang hari ini adalah Pilkada Musi Banyuasin 2024. Nah, ngomongin soal pilkada jangan sampai ya hanya berapa menit itu penyesalan nanti berapa tahun ke depan. Iya. Nah, jadi memang harus dipersiapkan, suara rakyat ini diperlukan lagi nih Caknya. Benar, karena ini menentukan juga Cek ya, 5 tahun mendatang siapa yang akan memimpin Musi Banyuasin ke depannya. Nah, ini juga banyak lagi ya stakeholder yang lain maupun instansi-instansi yang lain ini ikut serta pastinya untuk mensukseskan dari pilkada kita. Khususnya tema hari ini Pilkada MUBA 2024. Kita sudah menghadirkan orang yang luar biasa. Di sini ada Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin, ada Bapak M. Sigit Nugroho. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya. Susan. Dari tadi Pak Cak ngeri kami ngoceh, Pak ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat hari ini? Semangat. Semangat menuju Pilkada 2024? Tetap semangat. Tetap semangat ya Pak, walaupun rangkaian kayaknya menuju pilkada ini makin capek ya Pak. Makin melelahkan. Tetapi tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Yang pastinya ini diomongi pesta rakyat ya juga ya. Misalnya kita juga memberikan kontribusi yang luar biasa lah sebagai masyarakat khususnya Sumatera Selatan, Musi Banyuasin. Nah Pak, ini kan Musi Banyuasin ada salah satu peran krusial lah ya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah MUBA 2024 nih. Bapak sebagai Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin, boleh Pak dijelaskan saya dulu tugasnya seperti apa ini Pak? Jadi tugas KPU ini salah satunya melaksanakan pemilu, menyelenggarakan pemilu, mempersiapkan pemilu, kemudian menjaring orang-orang yang ingin mengikuti kontestasi pemilu, kemudian kita tetapkan. Kemudian kita mempersiapkan segala hal sampai menuju ke titik akhir yaitu pemilihan. Sesudah pemilihan kita lakukan rekapitulasi dan kita tentukan atau kita tetapkan siapa pemenangnya. Itu secara garis singkatnya seperti itu. Tugas ya Pak ya. Tapi kalau misalnya melihat Pak ya, kayaknya banyak banget ini masyarakat di luar sana pengennya dari KPU Musi Banyuasin ini memastikan pemilihan berlangsung secara transparan. Itu cak mana Pak caranya? Ya, jadi secara transparan, jadi kita transparan dalam mulai dari penganggaran, transparan dari menggunakan anggaran, kemudian transparan merekrut badan-badan ad hoc yang akan bekerja untuk mewujudkan sebuah pemilihan, kemudian transparan dalam melakukan seleksi para calon kepala daerah yang sudah mendaftar. Kita memverifikasi ijazahnya, berkas-berkasnya, dukungannya, semua kita seleksi dan kita cermati secara transparan. Kemudian kita juga melakukan pengundian nomor urut, penetapannya, kemudian menyelenggarakan atau mengatur jadwal kampanye secara transparan bersama dengan LO dari masing-masing paslon, sampai nanti silakan Anda meraih simpati masyarakat sebanyak-banyaknya. Nah, di tanggal 27 November, sama-sama silakan Anda pilih calon kepala daerah yang memang menurut Anda itu terbaik, pas, ya? Yang pas di diri Anda, yang memang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kita lihat nanti siapa yang akan menjadi pemenangnya. Wah, kayak itu. Nah, Pak, kalau persiapan Pak, persiapan dari pilkada ini sendiri Pak di MUBA sudah dari kapan Pak? Kita sudah mempersiapkan pilkada di MUBA ini sudah semenjak tanggal 23 April ya. 23 April kita sudah mulai menerima DP4 dari pemerintah pusat ya, dari Kementerian Dalam Negeri. Kita memverifikasi mata pilih, kita verifikasi sampai dengan menjadi DPT, daftar pemilih tetap pemilu.
yang sudah kita sahkan, sampai kemudian kita buka lagi nih kalau memang ada masyarakat yang ingin pindah memilih, misalnya dari lain kecamatan pindah ke kecamatan yang lain, atau yang memang sebenarnya sudah tinggal di Muba lama, tetapi belum ber-KTP Muba, itu masih bisa kita masukkan dalam daftar pemilih tambahan. Tapi walaupun belum ada KTP-nya ya Pak? Oh enggak, harus ada KTP dulu. Harus ada KTP dulu. Harus ada KTP dulu. Jadi dia pindah, kemudian ngurus ke Dukcapil, diterbitkanlah KK, KTP-nya, baru bisa kita masukkan. Nah, sekarang ini sedang posisinya, prosesnya masa tahapan kampanye. Tahapan di mana para calon kepala daerah ini meraih simpati kepada masyarakat Muba. Inilah masanya Pak. Nah, inilah masanya. Oke. Nah, Pak, ini ngomongin tentang ada warga mungkin yang pindahan atau apa. Nah, itu ada nggak Pak kemungkinan bahwa tidak ada dapat mata pilih si masyarakat itu sendiri, Pak? Atau bisa memastikan bagaimana, Pak? Jadi bisa dipastikan melalui portal online kita juga. Kemudian portal online KPU RI juga ada. Tinggal Anda masukkan NIK Anda dan tekan enter, nanti terproses di mana posisi Anda memilih, masuk dalam TPS berapa, itu ada. Artinya sekarang sudah serba digital kalau ya? Iya, serba digital. Jadi pas kali soal suka pindah-pindah Pak. Pindah-pindah Pak, memang Pak. Kadang diusir dari kosan ini kan Pak, pindah ke sini. Pindah-pindah domisili ya. Iya. Oh, jadi mudah ya Pak, itu tetap masih bisa pilih? Masih bisa. Sampai dengan H-7. Kita Penting dia ada KTP ya Pak ya? Iya. Bahkan ada yang memang dari Palembang ditugaskan untuk ke Muba untuk melakukan pengamanan atau melakukan pemantauan. Biasanya itu rekan-rekan kita dari kejaksaan, dari kehakiman. Nah, itu harus melampirkan surat tugasnya untuk memilih mencoblos di Muba. Tetapi yang dia coblos hanya untuk pilgub saja. Untuk pilgub dia nggak bisa mencoblos pemilihan bupati. Karena dia warga Kota Palembang misalnya kan. Nah, dia hanya bisa mencoblos untuk gubernur saja. Oh, berarti memang pilbubnya itu bisa jadi tidak seluruh di sana warga setempat bisa memilih ya Pak? Iya. Oke. Jadi seperti itu. Nah itu. Nah Pak, kalau untuk peraturan nih bagi paslon-paslon sendiri untuk mencalonkan itu seperti apa Pak? Yang jelas berdasarkan PKPU 8 ya tahun 2024, mereka ada syarat calon dan syarat pencalonan nih. Syarat calon itu yang melekat pada diri dia. Syarat pencalonan yaitu dukungan dari partai politik atau dukungan dari independen dari masyarakat secara langsung. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Syarat calon itu melekat pada dirinya sendiri, yaitu mulai dari setia pada undang-undang, setia pada Pancasila dan lain sebagainya. Kemudian syarat pencalonan yaitu dukungan dari partai politik. Agak panas ya Cek, ini obrolnya ya agak tinggi. Tapi aku juga menyimak tadi kalau misalnya persiapan dari KPU Musi Banyuasin April tadi ya Pak ya? Mulai dari bulan April. Mulai dari April. Nah ini aku mau nanya, gimana sih Pak cara KPU Musi Banyuasin ini meningkatkan peserta pemilih? Apalagi kita melihat juga Gen Z ya Pak ya? Pemilih pemula ini banyak nian. Jadi itu gimana cara KPU Musi Banyuasin meningkatkan partisipasi pemilih? Jadi banyak sekali cara-cara yang kita lakukan, mulai dari kita melakukan peluncuran pilkada yang alhamdulillah pada waktu itu antara 1.500 sampai 2.000 orang hadir di sana. Kita luncurkan pilkada Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian kita juga punya program-program untuk go to school, go to kampus, go to kalangan. Nah, mungkin baru dengar nih kalangan ya. Pasar. Bahasa kami itu pasar yang bahasa tidak Inggris setiap bahasanya ada. Hanya seminggu sekali atau seminggu dua kali. Hari apa aja gitu ya Pak ya. Nah, itu kita datangi tuh. Kemudian sosialisasi yang lain dia kita melakukan melalui pamflet, website online kita, dari Instagram, TikTok. Karena Gen Z ini jarang nih nonton TV. Jarang ya Di Pak, rumah nih ada TV, tapi jarang ditonton. Jadi kalau mau nonton PAL TV, dia buka YouTube aja. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kami gunakan pendekatan itu, ya sudah kita sosialisasikan melalui sosial media. Apa Pak? Instagram atau apa pakai? Instagramnya di KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Tidak pakai dot ya Pak ya?
diketik aja KPU Musi Banyuasin itu nanti langsung muncul. Langsung keluar ya Pak ya? Ya, kemudian di IG juga ada KPU Musi Banyuasin, di TikTok juga ada. Oke, nah jadi ada galau. Iya, Boleh lah banyak KPU platformnya ya. Musi Banyuasin ini TikTok ada, Instagram ada. Iya. Jadi kalaupun misalnya pemirsa mau tahu informasi ini, khususnya Pak ya untuk pemilihan ini sendiri bisa follow IG dari KPU Musi Banyuasin sendiri. Nah, Pak Sigit, untuk pembagian nih Pak dari daerah-daerah Musi Banyuasin itu kan luas ya Pak ya. Iya. Nah itu bagaimana Pak mengatur dari TPS-TPS-nya sendiri, petugas-petugas KPU sendiri langsung ke sana bagaimana Pak? Ya, jadi TPS itu berjumlah 1024 TPS yang sudah kita sahkan, kita tetapkan. Dan itu mencakup di 15 kecamatan, 242 desa. Oke. Mencakup di seluruh wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan jumlah TPS 1024 TPS. Kemarin sudah kita lakukan rekrutmen 7 orang KPPS per TPS. Oh, 7 orang. 7 orang. Itu terdiri dari mana, Pak? Mahasiswa atau masyarakat sekitar atau masyarakat umum yang memang berdomisili di situ. Oke. Oke. Yang memang berdomisili di situ, jadi dia mengenali siapa saja orang yang akan menggunakan hak pilihnya. Kita nggak menggunakan orang yang lain desa, tetapi memang orang yang tinggal di dalam TPS tersebut. Oh, tinggal di daerah dekat daerah TPS Iya, itu dan ya, Pak, terdaftar di TPS tersebut. Iya. Syaratnya. Jadi otomatis dia kenal dengan warga yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Oke, dan dipastikan mereka netral ya Pak ya? Iya. Iya, 7 orang pasti itu ya. Transparan ya Cek. Harus netral. Nggak ada pacak berarti nak ngelamar ke situ. Iya, enggak bisa Cek. Mana Cek cari? Oh, Pak, kalau untuk keamanan Pak, Ya. dari segi keamanan, bagaimana Pak? Sudah adakah koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti aparat penegak hukum? Untuk keamanan kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mereka akan menempatkan beberapa orang petugas linmas, baik di kecamatan, di desa, dan 2 orang linmas per TPS. Oke. Oh, 2 Jadi kalau TPS-nya 1024, linmasnya berarti ada 2048 orang Iya. yang akan melakukan pengamanan. Dan itu juga sudah kita serahkan, sampaikan kepada pemerintah daerah untuk memilih, menunjuk siapa linmasnya yang akan bertugas dan memang berasal dari TPS tersebut. Oke, itu untuk di TPS Pak, berarti masyarakat Muba ini kedapatan rezeki tiba-tiba dapat gawean ya. Dak? Itu Jadi juga kan satu digaji ya, TPS Cek, 7 orang dikalikan berapa Iya, itu tadi iya, kan ya? Ada iya, 1024 ya, luar biasa. Nah, kalau untuk keamanan di sana Pak, tapi kalau untuk dalam perjalanan atau keamanan kerusuhan nih Pak dari segi masyarakat sekitar, terus ada daerah-daerah yang mungkin bisa dibilang resiko tinggi atau resiko rendah, bagaimana Pak itu Pak? Ya, jadi itu sudah di backup oleh pihak kepolisian dan TNI ya, TNI dan Polri, serta beberapa pasukan dari Pol PP yang akan membackup kami, mulai dari distribusi surat suara dari KPU ke kecamatan, dari kecamatan ke desa, dari desa ke TPS. Begitu juga di saat mereka kembali dari TPS ke desa, dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke KPU. Itu akan di backup full oleh pasukan dari TNI, Polri, Pol PP, dan bahkan dari Dishub juga siap melakukan pengawalan. Oke, lengkap ini, Pak, Susan ya. Tambah panas obrolan ini ya. Bener nih itu. Iya. Kita sebenarnya masih banyak Pak ya pengen nanya-nanya, tapi kita mau Nah, lewat dulu. Pemirsa, ya. Nah, ya, pemirsa, pasti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Sigit mengenai Pilkada Musi Banyuasin 2024. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya, pemirsa, terima kasih masih di Halo Palembang. Kita masih membahas tentang Pilkada Musi Banyuasin 2024 bersama Pak M. Sigit Nugroho, Ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, kita balik lagi nanya lagi ya Pak Sigit ya. Oke. Ini aku penasaran Pak, kita penasaran apa sih Pak program-program dari KPU Musi Banyuasin yang sudah dikerjakan menuju Pilkada 2024 ini? Ya, banyak sekali ya. Salah satunya misalnya kita sudah merekrut petugas-petugas yang ada di tingkat kecamatan yaitu PPK, 5 orang per kecamatan. Kemudian kita juga ada petugas-petugas di tingkat desa yaitu PPS, 3 orang per desa. Yang baru saja sudah kita seleksi adalah KPPS yang ada di TPS. Nah, selain itu kita juga membekali mereka
Mereka kami bekali dengan bimbingan-bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, supaya mereka benar-benar paham bagaimana melaksanakan pemilu ini sesuai dengan protap dan aturan juknis dari KPU RI. Oke. Itulah yang kita bekali kepada mereka, dan mereka sudah melakukan pelatihan-pelatihan berkali-kali. Berkali-kali ya. Dan harapan kita jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan di saat mereka melakukan proses-proses yang ada di lapangan. Tapi kalau misalnya program atau sosialisasi Pak ya, yang audiensnya misalnya kayak masyarakat gitu Pak, ada nggak Pak? Ada. Jadi ya? pada bulan Mei yang lalu itu kan kita sudah melakukan launching tuh. Kemudian ada juga yang terbaru ini, kita sedang mempersiapkan untuk nonton bareng nih. Wah, Nonton ada bareng. nobar ya? Iya, nobar. Ada 2 titik yang kita persiapkan, satu di SMA Negeri 1 Sekayu, dan satu lagi di Pondok Pesantren di daerah Plaka Tinggi. Nah, itu nonton bareng film Tepatilah Janji. Nah, film ini luar biasa dan Bercerita apa itu, Pak, bercerita tentang seseorang yang harus menepati janjinya di saat dia terpilih. Nah, kalau mau lebih jelas, ayo nonton bareng. Nah, tapi biasanya Cek butuh MC biasanya Cek. Iya. Jangan lupa Pak. Iya. Oh, jadi ada program yang diluncurkan oleh KPU Muba itu tadi Tepati Janji. Ya, film nonton bareng. Film nonton bareng itu sebelum pilkada nanti Pak? Kita rencanakan di akhir bulan ini. Oke. Mungkin lebih tepatnya di tanggal 28 Oktober. Oke, itu bertujuan lebih ke paslonnya atau ke masyarakatnya Ke Pak? masyarakat. Ke masyarakat ya Kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu tahu, oh begini loh. Ternyata jika kita memilih seseorang dengan cara seperti ini, hasilnya seperti ini nih. Kalau kita nggak begini, hasilnya seperti ini. Nah, itu kalau saya bahas nanti jadi review film. Iya. Jadi spoiler kata budak zaman sekarang ya. Nah, Iya. Pak, kalau yang sudah pengalaman yang sudah pilkada yang dilakukan di Muba itu seperti apa Pak kondisinya Pak? Alhamdulillah kalau kondisi pilkada di Muba, dari beberapa kali pilkada yang pernah kami perhatikan memang tidak pernah ada masalah. Riak-riak biasa, namanya seseorang menang, seseorang kalah itu biasa. Tetapi alhamdulillah tidak pernah terjadi kerusuhan di Muba. Karena masyarakat Muba ini satu cinta damai, yang kedua bersaudara, semuanya saudara. Sama lah seperti kalau kita orang Palembang tuh ado gawe. Nah, Tidak pernah nganggur Pak ya? tidak pernah nganggur. Kalau wong Sekayu itu banyak dulur. Benar-benar. Jadi pengen Terus pindah katanya kalau di Sekayu tuh Pak, enggak kate emas Pak ya? Kate emas Pak katanya. Iya, adanya Kuyung. Oh, itu ya. Ada jokes ya tadi. Iya, kuyung kopi ya katanya. Kuyung kopi. Oke, jadi sudah banyak yang dilakukan oleh KPU Muba ini sendiri Pak untuk pilkada. Nah, kalau untuk sanksi-sanksi Pak terhadap paslon sendiri Pak. Sanksi itu tergantung dari jenis masalahnya, jenis kesalahannya. Jadi biasanya itu dikeluarkan oleh Bawaslu. Bawaslu nanti akan yang memberikan sanksi. Bisa sanksi itu bila dia bersalah secara kode etik itu dilaporkan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jika dia itu sudah ada unsur-unsur pidana, itu di sentra Kumdu, penegakan hukum dan terpadu, dan ada juga sanksi administrasi. Itu biasanya dari Bawaslu nanti dilempar ke KPU. Nah, biasanya nanti KPU yang akan eksekusinya. Nah kalau adanya terjadinya potensi kecurangan seperti apa Pak? Potensi kecurangan itu biasanya terjadi pada hari H itu. Pada hari H. Kalau sekarang belum ada potensi curang. Seperti apa Pak biasanya? Kalau di hari H itu macam-macam. Mungkin ada istilahnya contoh ya, di beberapa KPU yang lain, bukan di Sumatera ya, di pulau yang lain itu ada case-nya surat suara sudah dicoblos duluan. Ada tuh seperti itu. Banyak ya Pak ya. Dan itu sudah kita antisipasi. Seluruh surat suara itu di bawah pengawasan KPU. Nah, jadi akan kami pastikan tidak ada surat suara yang dalam tanda petik itu sudah dicoblos duluan. Kalau ada surat suara yang dicoblos berarti bukan dilakukan oleh kami. Nah, kemudian kecurangan yang lain, contohnya misalnya kayak di kabupaten atau provinsi lain seperti Noken tuh. Apa tuh Pak? Noken itu jadi surat suara digabungin jadi satu, dicoblos bareng-bareng. Nah,
Ya, banyak bentuk kecurangan ya, Itu Pak ya? banyak sekali model-model bentuk-bentuk kecurangan. Bahkan ada juga kecurangan yang membuat surat suara itu tidak sah. Oke. Oke. Nah, jadi banyak sekali kecurangan. Iya, bentuk-bentuk tapi dari kecurangan. KPU Musi Banyuasin ini apa Pak langkah untuk mencegah hal-hal itu terjadi, Pak? Jadi langkah-langkah kita dalam proses mulai dari pelipatan, sortir dan hitung, sorpatung, itu kita awasi menggunakan CCTV dan ada petugas-petugas yang mengawasi proses itu. Dan sesudah selesai akan ditumpuk tuh, ditumpuk di lak atau kita kumpulkan dalam sebuah wadah yang memang kedap air. Kalau misalnya hujan nggak basah, kalau banjir nggak hilang. Oke. Jangan sampai kedap terjadi air, kerusakan kedap air. Nah, itu nanti akan kita masukkan ke dalam sebuah wadah dan wadah tersebut yaitu kotak suara yang akan kita distribusikan dan itu semuanya dalam proses pengawasan secara ketat. Baik dari petugas KPU, dari Bawaslu, bahkan dari pihak kepolisian. Iya. CCTV juga ada. CCTV. Jadi kami akan berusaha memastikan tidak ada bentuk kecurangan yang seperti surat suara sudah tercoblos duluan atau iya. noken terjadi di KPU. Oke. Kalau untuk daerah yang mungkin berisiko tinggi, Pak, apakah ada persiapan khusus untuk keamanannya atau bagaimana di sana? Kalau resiko tinggi, kalau di MUBA, saya rasa resiko tinggi terhadap kerusuhan tidak ada. Tetapi resiko tinggi yang biasa terjadi di MUBA itu adalah kondisi bencana alam. Oke. Seperti banjir atau air yang dalam. Nah, itu kan banyak Pak ya di daerah-daerah mungkin yang ada Iya, di untuk bantaran transportnya sungai. kurang. Bantaran sungai itu biasanya seperti itu, jalan putus. Terjadi pada saat pemilu legislatif yang lalu. Nah, itu sudah kita antisipasi bahwa seluruh kotak suara itu akan kita plastik, bungkus dengan plastik, kemudian kita ikat dengan kuat. Apabila dia kehujanan dia nggak basah, bahkan nyemplung ke sungai pun dia hanyut, tapi tidak akan hancur ataupun rusak. Itu sudah kita antisipasi semua. Oke, tapi kalau misalnya mendengar tadi Pak ya dari perkataan Bapak tadi jarang terjadi kerusuhan dari masyarakatnya gitu Pak ya. Nah itu cak mana Pak tipsnya komunikasi antara KPU Musi Banyuasin dengan masyarakat Pak? Jadi kita selalu berusaha untuk datang kepada masyarakat menyampaikan tentang pentingnya kita menyelenggara pemilu secara damai dan aman. Karena kalau pemilu ini terselenggara tidak dengan damai dan aman, yang rugi kita sendiri. Ada uang yang sangat banyak yang akan hilang atau terbuang percuma. Jika pemilu itu gagal, tentu akan menurunkan tingkat kredibilitas Kabupaten Musi Banyuasin. Dan tentu kita tidak berkeinginan seperti itu. Kita berkeinginan masyarakat luas yang di luar itu tahu bahwa MUBA ini daerah yang kondusif, yang aman, sehingga iklim investasi yang bisa terjadi di MUBA ini semakin meningkat. Ini kayaknya saya jadi calon bupati nih. Aminin dulu ya Pak. Jadi kami berharap dengan kondisi pemilu yang bisa aman, damai, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 5 tahun yang akan datang. Efeknya bahwa iklim investasi semakin baik ke depannya, seperti itu harapan kami. Karena kenyamanan itu tidak bisa dibeli ya Pak. Iya. Nah, suatu hubungan pun harus ada kenyamanan. Nah itu dia, diciptakan ya. Iya. Nah Pak, ngomongin keamanan dan juga nyaman Pak, pastinya kan dari segi Bapak juga sebagai Ketua KPU butuh anggota-anggota yang sehat, yang pastinya mentalnya yang baik ya. Karena kebanyakan kita lihat juga dari sebelum-sebelumnya berita-berita ada sampai anggota KPU. Karena kan waktu ini kan panjang Pak, yang harus kadang sampai 24 jam kadang untuk menjaga ini sendiri. Bagaimana Pak mempersiapkan hal-hal tersebut Pak? Ya, jadi saya biasa sering bilang kepada rekan-rekan kami, sesama komisioner, kemudian para staf sekretariat KPU, jangan lupa perbanyak minum air putih itu. Kurangi kurangi yang manis-manis. Karena kadang-kadang yang manis itu nggak setia kan. Aku sebenarnya sudah dengar tadi Bapak ngomongin itu 2 kali sudah. Jadi kurangi yang manis-manis. Cocoknya perbanyak kerja air ada putih. atasan seperti Bapak ya. Kemudian vitamin. Vitamin ya Pak ya. Vitamin. Dan jangan sampai terlambat dalam makan ya, baik pagi, siang maupun malam. Karena memang kita sering ekstra. Beberapa kali kami tidak pulang ke rumah karena kami mengerjakan sesuatu hal di KPU
sampai kadang-kadang jam 2, jam 3 pagi itu belum selesai. Nah, itu terkadang memang butuh asupan gizi yang lebih. Makanya kebetulan kami juga dapat perhatian dari pimpinan-pimpinan kami di RI, jadi sering disampaikan jangan lupa konsumsi vitamin, kalau sudah lewat jam 10 pekerjaan masih banyak, makan lagi nggak apa-apa. Makan lagi nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi memang sampai sedetail itu ya Pak ya, jam-jamnya konsumsi berarti nggak boleh putus ini kayak gitu. Iya, Benar Nian. Nah tentunya ini kita masih banyak lagi pemirsa yang nak ngobrol-ngobrol, masih ada satu segmen lagi yang terakhir pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah Mang Cek Bicek, masih bersama kami di Halo Palembang bareng aku Mang Cek Pascal ya. Iya, dan tentunya dengan aku Cek Susan kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Sigit ini seputar Pilkada Musi Banyuasin 2024. Siapa kalian yang akan terpilih? Nah, itu dia. Kira-kira, ya. Pak, soal kampanye nih Pak, kan kampanye sudah mulai sekarang nih, spanduk-spanduk ini. Cak mana Pak, dari KPU sendiri melihat bahwa huru-hara dari kampanye sendiri, apakah masih kondusif, baik dari kedua paslon ini sendiri pendukungnya? Jadi kalau saya melihat sampai sekarang masih sangat kondusif ya, sangat kondusif. Mereka masih tertib memasang alat peraga kampanye, kemudian alat peraga kampanye yang mereka pasang juga memang sesuai dengan juknis dan petunjuk KPU. Tidak ada yang unsur-unsur SARA di saat mereka alat peraga kampanye tersebut. Kemudian kita juga berharap di saat mereka berkampanye juga ya jangan pergunakanlah isu SARA. Karena nanti akan ada yang tersakiti kan. Benar. Itu tapi kalau untuk durasi Pak dari segi kampanye segala macam itu ada khusus nggak Pak untuk paslon sendiri? Atau 3 hari 3 malam nggak apa-apa Pak? Jadi kita sudah atur nih jadwal kampanye ya. Jadwal kampanye kebetulan MUBA itu kita bagi menjadi MUBA Timur dan MUBA Barat. MUBA Timur itu mulai dari Lalan, Bayung Lincir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, Keluang, dan Babat Supat. Nah itu MUBA Timur. Nah MUBA Barat sisanya. Nah itu karena paslon calon bupati dan wakil bupati ini rata-rata berusia di atas 50 tahun. Maka kita buat ada yang jadwal mereka di timur 2 hari, ada yang di timur 3 hari. Begitu juga sebaliknya paslon yang sebelahnya. Jadi kita buat jangan sampai mereka menjadi terlalu lelah. Jangan sampai baru kampanye sebulan tepar. Yang akhirnya yang repot kita semua. Jadi saya buat pengaturan-pengaturan seperti itu yang satu di MUBA Timur atau di MUBA Barat masing-masing minimal 2 hari. Nah, supaya mereka bisa lebih berkonsentrasi karena kecamatannya kan cukup banyak. Nah, itu yang sudah kami setting kepada mereka. Tapi kalau misalnya melihat tadi kata Bapak kecamatan agak banyak nih Pak ya. Ini tahu nggak Pak jumlah dari seluruh masyarakat yang ada Musim Banyuasin Pak? Dari yang mudanya berapa misalnya kayak persennya gitu Pak? Kalau jumlah pemilih di MUBA yang sudah kita tetapkan di DPT itu 498.000 orang. Hampir 1 juta ya? Iya, hampir 500, setengah juta. Dikit lagi sampai setengah juta. Iya, itu ya. Banyak ya Pak? Banyak. Dan itu mayoritas adalah generasi milenium, Gen X, Gen Z. Yang banyak milenial ya? Iya, milenial. Mayoritas memang berusia dari 17 tahun sampai dengan usia 47 tahun. Itu pemilih yang terbanyak range-nya. Itu. Jadi banyak ternyata gawe KPU. Banyak. Ini lagi capek-capeknya Cek. Dari kertas lembar Pak yang diurusin sampai masyarakat luas sampai bagi-bagi hari dari kampanye juga nih KPU. Itu baru 2 Pak paslon. Cak mana kalau 4 Pak ya? Aduh, tambah pusing ya. Makin banyak ya. Kata wong, KPU ini begawe 5 tahun sekali. Nah, jangan ngomong kayak itu ya. Kami banyak gawe juga Pak. Kapan lagi tanggung jawab kami banyak juga ya. Sekali 5 tahun sekali. Bener. Memang banyak bukan lagi pokoknya. Karena persiapan ini juga sebenarnya dari tahun kemarin juga Pak ya? Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Pak ya? Dari 2 tahun yang lalu. Sudah kita persiapkan mulai dari penganggaran, kemudian validasi mata pilih, jumlah pemilih, itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Persiapan itu. Pak, hal yang paling sulit lah, tantangan yang paling sulit dalam penyelenggaraan pilkada ini sendiri Pak? Tantangan yang paling sulit itu
adalah meyakinkan masyarakat untuk memilih. Karena jumlah angka partisipasi masyarakat di MUBA kalau pada saat legislatif kemarin hanya 86. Kenapa saya bilang hanya 86? Memang kita lebih tinggi daripada target nasional. Target nasional 80%, kita 86. Tapi saya berkeinginan, bercita-cita angka partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilihan ini di atas 90%. Mungkin adanya adanya dari masyarakat itu tidak keyakinan. Mungkin apa sih yang harus saya pilih? Wah, mungkin itu. Jadi ini juga tugas salah satu KPU untuk meyakinkan masyarakat untuk jangan sampai golput. Jadi smart lah untuk jadi pemilih, jangan kaget yang di atas sudah jadi, kamu masih ribut yang di bawah. Tapi memang kalau misalnya kayak keributan itu ya awalnya dari hoax, Pak ya. Nah itu gimana Pak dari KPU Musi Banyuasin menanggulangi berita-berita hoax gitu Pak? Jadi pada saat kami pengundian nomor urut itu kami sudah juga melaksanakan deklarasi pemilu damai. Sama-sama kepada mereka untuk tidak mengeluarkan statement-statement hoax, tidak melakukan kampanye hitam, black campaign. Jadi harapan kami jangan ada saling serang ke hal-hal yang negatif. Nah, apa yang terjadi di MUBA ini kayaknya bukan dari dua paslon ini. Tapi banyak jadi provokator ada provokator dari luar. Buzzer-buzzer gitu ya. Iya. Benar sekali. Iya. Nah ini serunya pemirsa ya. Nah sudah sampai ke ujung acara ini Bapak. Mungkin ada sedikit himbauan ataupun harapan lah dari Bapak sebagai Ketua KPU Musi Banyuasin kepada masyarakat yang nonton, khususnya masyarakat Musi Banyuasin. Silakan Pak. Ya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Musi Banyuasin yang mempunyai KTP Kabupaten Musi Banyuasin, ayo pulang ke rumah, gunakanlah hak pilih Anda. Ceklah hak pilih Anda, gunakanlah hak pilih Anda, pilih pemimpin yang menurut Anda yang terbaik menurut Anda. Karena pada pundak mereka akan kita titipkan nasib masa depan Kabupaten Muba selama 5 tahun yang akan datang. Jadi harapan kami, ayo memilih pada tanggal 27 November tahun 2024. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Sigit untuk waktunya, informasinya yang luar biasa. Tetaplah menjadi pemilih yang smart ya, dan jangan sampai disesali apa yang sudah kalian pilih. Jangan lupa juga di tanggal 27 November 2024 mendatang jangan lupa gunakan hak pilih suaramu. Nah, tentunya pemirsa terima kasih. Ini kita sudah di penghujung acara Saksi Terus Halo Palembang pemirsa dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di PAL TV memang punya kita. Kalau Cek itu? Aku Cek Susan. Yes, aku Cek Pascal. Pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.